Bab 166. Meski mengomel baga di mulutnya, Honda Ichiro mulai menyesalinya di dalam hati. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Jia Yapeng berbicara tanpa malu-malu dan merayunya dengan 400 juta yen, dia benar-benar tersentuh. Alhasil, dia digoyahkan oleh Xiaomu Kingzi, yang membuat Ichiro Honda mengira Jia Yapeng pembohong, lalu dengan tegas menolak pihak lain. Ya, itu semua salah Xiaomu Kingzi. Itu tidak ada hubungannya dengan Honda Ichiro-nya. Adapun mengapa wakil presidennya yang bermartabat dibodohi oleh staf non-staf perusahaan dalam beberapa kata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, itu semua salah Xiaomu Kingzi. Tapi putra Xiaomu King bukan dari perusahaan. Dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Selain itu, pengalaman hidup Xiaomu King, dia tidak berani marah. Namun Honda Ichiro sangat menyayangkan hal tersebut. Jika dia menyetujui saran Jia Yapeng, dia tidak perlu khawatir. Itu adalah biaya agen 400 juta yen dalam 3 tahun. Dibandingkan dengan pencapaian Wan Fu yang kurang dari 5 juta yen setahun, itu adalah pencapaian surga yang luar biasa. Tentu saja harga diri Ichiro Honda tidak boleh terbentur seperti ini, maka Ichiro Honda memutuskan untuk berusaha lebih keras. Selain itu, semua mobil 4WD yang kami jual adalah mobil 4WD. Mobil 4WD produksi Fuso tidak masuk akal kalah dengan barang palsu produksi Cina. Hao Seng, mengapa 4WD kita tidak bisa terjual lebih dari 1000 4WD? Apakah kamu tahu alasannya? Tanya Honda Ichiro dengan wajah dingin. Tentu saja saya tahu, terutama karena harga dan publisitas. Hao Yongtong mengangguk. Alasan terpenting adalah harga. Harga barang yang kami ambil dari Tiangong Anda adalah 1000 yen per kotak, yang setara dengan 40 yuan per kotak. Setelah menghitung berbagai pajak bea cukai Shanghai, biayanya bisa naik menjadi 50 yuan satu kotak. Kita bisa untung hanya jika kita menjual 60 yuan satu kotak. Tapi mobil berpenggerak 4 roda dari grup Dakian hanya dijual seharga 5 yuan per kotak. Mobil berpenggerak 4 roda kami tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri di depan mereka. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan membeli mobil 4 kami mobil penggerak roda. Hao Yongtong berkata tanpa daya. Nani? 5 yuan per kotak? Itu berarti harganya hanya 125 yen. Tidak mungkin. Harga satu kotak 4WD produksi Tiangong adalah 300 yen. Bagaimana dia bisa menjualnya dengan harga 125 yen? Honda Ichiro berteriak dengan wajah yang luar biasa saat mendengar kata-kata Hao Yongtong. Terlalu gelap bagimu untuk menjual kami 1000 yen dengan harga 300 yen. Hao Yongtong memiringkan wajahnya dan berkata dalam hati saat mendengar harga yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Honda Ichiro. Tidak ada yang mustahil. Biaya tenaga kerja kami di Cina jauh lebih rendah daripada di Fusang. Ada bahan dan lain-lain. Biayanya 1/4 atau bahkan 1/10 dari itu di Fusang. Namun, kami juga telah menghitung bahwa biaya terendah untuk memproduksi mobil 4WD di Cina adalah sekitar 3 yuan. Grup menjual harga 5 yuan dan hanya menghasilkan 1 yuan saja. Kami tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Titik. Mereka menjaga harga pasar sangat rendah dan bermain sangat buruk sehingga pasar tidak dapat melakukannya sama sekali. Saya kenal beberapa teman. Mereka melihat mobil 4WD sangat populer dan ingin membuat mobil 4WD sendiri, tetapi ketika mereka menghitung bahwa biaya terendah adalah 3 yuan, mereka semua menyerah. Karena ini hanya harga biaya, bukan termasuk harga saluran dan keuntungan gerai retail. Jika dijual seharga 5 yuan, semua orang akan merugi, jadi Huaxia akan merugi. Tidak ada mobil 4WD palsu. Semuanya adalah mobil 4WD dari grup Dakian. Hao Yongtong kata tak berdaya. Aku tahu mereka ingin menguasai pasar sepenuhnya. Selama pasar dimonopoli oleh mereka, akan ada cara untuk menghasilkan uang. Ichiro Honda sangat pandai dan melihat melalui logika bisnis dan tujuan Jia Yapeng secara sekilas. Tentu saja, mereka semua salah menghitung biaya Jia Yapeng. Saat ini, biaya aktual Jia Yapeng hanya $1 dan 20 sen per kotak, karena Jia Yapeng telah menginvestasikan jutaan harga untuk membangun jalur produksi baru. Mereka yang ingin mencoba membajak memiliki modal jutaan untuk membangun jalur produksi khusus. Paling banyak,
Mereka hanya dapat mengandalkan beberapa peralatan mesin terpisah dan sejumlah besar kemampuan untuk ditiru. Tanpa jalur produksi, biayanya tentu saja sangat mengerikan. Bagaimana dengan publisitas? Dalam hal publisitas, kita seharusnya mendapat keuntungan. Ichiro Honda mengerutkan kening dan berkata, saya telah memberi Anda animasi 4WD Boy. Anda menjualnya ke stasiun TV Huaxia dan biarkan stasiun TV Huaxia memutar animasinya. Dalam hal publisitas, kita harus tetap mendapat keuntungan. Bahkan, Chuan Ichiro Honda. Lupakan saja, saya akan menunjukkan animasi dan Anda akan tahu. Hao Yongtong ingin menjelaskan, tapi dia merasa penjelasannya tidak sejelas membiarkan Honda Ichiro benar-benar menonton animasi. Jadi Hao Yongtong mengeluarkan kaset video dari lemari di belakangnya, membawa Honda Ichiro ke lounge, memutar kaset video di proyektor di lounge, dan kemudian episode pertama Saudara 4WD yang direkam di perekam video muncul di TV. Awalnya Ichiro Honda tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hao Yongtong. Ketika dia melihat bagian awal dari 4WD, matanya terbelalak. Ketika dia melihat animasi 3D 1 menit dan gambar animasi yang lebih indah serta plat TV di belakang, Ichiro Honda mengerti segalanya. Sialan, ini adalah animasi yang dibuat oleh salah satu bajingan Fuso kami untuk Dakian. Apakah dia ingin menghancurkan karir orang-orang Fuso kami? Ichiro Honda berkata dengan marah. Dia secara alami berpikir bahwa animasi ini juga orang Fuso mereka, karena animasi yang begitu modern dan indah hanya dapat diselesaikan oleh orang Fuso mereka. Saya sangat menyesal. Sebenarnya, ini adalah animasi yang dibuat oleh orang Tionghoa kami, dan perusahaan produksi animasi ini juga merupakan perusahaan bawahan grup Dakian, yang disebut Film dan Televisi Kekaisaran. Hao Yongtong berkata dengan senyum pahit. Baga. Omel Honda Ichiro, lalu berhenti bicara, karena tidak bisa berkata apa-apa. Titik. Yah, meski kita tidak bisa bersaing dalam harga, kita bisa menciptakan pasar yang berbeda. Ichiro Honda memikirkannya, lalu berkata, semua pasar komoditas dibagi menjadi pasar kelas atas dan pasar kelas bawah. Grup Dakian telah menurunkan harga menjadi 5 yuan per kotak, artinya, telah memasuki pasar kelas bawah. Mobil penggerak 4 roda grup Tiangong harus masuk ke pasar kelas atas. Mobil penggerak 4 roda kami perlu dibentuk untuk Anda semua di Cina. Mobil ini memiliki kecepatan lebih cepat, pengoperasian lebih stabil, dan kualitas lebih tinggi. Ini adalah kemewahan sebagai karya seni. Kemudian tandai harga mobil penggerak 4 roda menjadi lebih dari beberapa ratus yuan untuk sepenuhnya menempati pasar kelas atas Anda di Cina. Dengan cara ini, meski jumlah kendaraan 4WD yang terjual mungkin tidak sebanyak grup Dakian, pendapatannya juga akan sangat besar. Itu ide yang bagus. Hao Yongtong mengangguk. Bahkan, ia juga menilai bahwa membedakan high-end dan low-end adalah cara terbaik untuk memecahkan dilema saat ini. Sebenarnya, dia sudah memikirkan solusi ini sejak lama, tetapi ada masalah yang sangat penting. Tapi bagaimana kita bisa membuat pelanggan menerima konsep bahwa 4WD kita adalah 4WD high-end? Hao Yongtong bertanya dengan agak tertekan. Produk kami yang dibuat oleh orang Fusang adalah produk kelas atas. Ichiro Honda berkata dengan bangga, mendengarkan seluruh orang Hao Yongtong dengan bodohnya. Bab 167. Jia Jun, ini aku Ichiro Honda. Yang tidak diketahui Hao Yongtong adalah setelah dia mengantar Honda Ichiro ke hotel untuk istirahat, Ichiro Honda langsung mengangkat telepon di hotel, mengingat nomor telepon grup Dakian yang baru saja diberikan Hao Yongtong, langsung memutarnya, dan berhasil menghubungi Jia Yapeng lagi. Chuan Honda, apakah Anda mengerti? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Hai, Ichiro Honda menjawab, Jia Jun, ada kesalahpahaman di antara kita tahun lalu. Menurut saya proposal yang Anda ajukan tahun lalu cukup bagus. Grup Honda bersedia menandatangani perjanjian ini dengan biaya agensi sebesar 400 juta yen dalam 3 tahun. Jika Anda punya waktu, kami dapat duduk dan berbicara kapan saja dan langsung menandatangani. Hao Yongtong tidak pernah berpikir, baru saja, saya sedang di kantor berdiskusi dengan diri saya sendiri bagaimana menghadapi Ichiro Honda dari grup Dakian. Detik berikutnya, saya langsung memelot dan menelepon Jia Yapeng untuk membahas kerjasama dengan kelompok Dakian. Lagi pula,
ketika Wan Fu menandatangani kontrak dengan Tiangong, meskipun itu adalah kontrak agensi eksklusif, ada ketentuan tambahan, yaitu, jika grup Wan Fu tidak mencapai kuota pembelian yang ditentukan sebesar 100 juta yen per tahun, grup Tiangong dapat menghentikan kontrak tersebut setiap saat. Oleh karena itu, Ichiro Honda tidak ada sedikit pun penolakan untuk berganti agen baru. Oh, Jia Yapeng, di ujung telepon, berkata dengan lemah, "Chuan Honda, saya khawatir ini agak tidak pantas." "Kenapa tidak? Bukankah Jia Jun sendiri yang mengajukan rencana ini?" Ichiro Honda khawatir. "Tentu saja tidak." Jia Yapeng tersenyum. "Ketika kita berbicara tahun lalu, nilai tukar yen ke meter yuan masih sekitar 200 yen ke meter yuan, dan 400 juta yen setara dengan 10 juta yuan. Tapi sekarang, yen telah naik ke nilai tukar 1 meter yuan menjadi 140 yen, yang setara dengan 16 juta yuan. Biaya saya naik 6 juta, yang tentu saja berbeda. Apalagi menurut perkiraan saya, nilai tukar yen akan naik tajam di masa depan, dan biaya saya juga akan naik tajam, yang tentunya tidak pantas." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kalau soal nilai tukar yen, inilah rasa sakit abadi di hati orang-orang Fusang seperti Ichiro Honda. 90 tahun adalah tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Fusang. Karena pada tahun ini, gelembung ekonomi Fusang hancur total, dan ekonomi Fusang mulai longsor selama 10 tahun, dan lebih dari separuh orang bangkrut, dan lebih dari 12 perusahaan bangkrut. Dekade dari tahun 1990 hingga 2000 secara kolektif disebut sebagai dekade yang hilang oleh orang-orang Fusang generasi selanjutnya, yang berarti ekonomi Fusang menghilang dalam 10 tahun ini, tidak ada pertumbuhan, hanya penurunan tanpa akhir, dan orang-orang Fusang hidup dengan penurunan tingkat ekonomi yang serius. Cukup menarik, semakin terdevaluasi mata uang dunia, semakin baik ekonominya. Jika apresiasi terlalu cepat, itu akan berakhir. Misalnya, sekarang ekonomi yen jelas ambruk, tetapi nilai tukar yen terhadap dolar AS masih naik, yang membuat kepala orang Fusang hampir habis. Jika tidak demikian, Honda tidak akan terlalu mengkhawatirkan pasar Cina, karena Tiangong juga telah memasuki situasi ekonomi yang akan runtuh dan sangat membutuhkan transfusi darah dari pasar eksternal. Jika bisa memenangkan pasar Cina, Tiangong bisa bertahan. Sebaliknya, terancam bangkrut. Maka setelah mendengar perkataan Jia Yapeng, Ichiro Honda tidak banyak membantah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Baiklah, harga 300 juta yen dalam 3 tahun dapat menutupi kerugian Jia Jun dalam apresiasi mata uang." "Bukan begitu caranya." Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. "Dulu saya membayar 400 juta yen, tidak hanya termasuk lisensi paten 4WD, tetapi juga model 4WD yang relevan yang diproduksi oleh pabrik Anda, semua panduan teknis, dukungan berbagai aksesori, dan hak cipta animasi 4WD Boy. Semua ini hanya 400 juta yen. Tetapi sekarang saya memiliki teknologi produksi dan manufaktur 4WD yang matang. Ini tidak penting bagi saya. Saya tidak memerlukan bantuan dari grup Tiangong. 4WD telah terjual dengan baik. Mengapa saya harus mengeluarkan uang untuk barang-barang ini? Apakah uang saya jatuh dari langit?" Jia Yapeng tersenyum. "Apa maksud Jia Jun?" Wajah Ichiro Honda berubah menjadi sewarna hati babi dan memarahi, "Jangan lupa, paten 4WD adalah milik kami. Anda baru saja memanfaatkan hukum Cina Anda. Intinya, Anda adalah plagiator tercela tanpa izin dari grup Tiangong kami." "Aku tahu, aku tidak menyangkalnya." Ichiro Honda mengira Jia Yapeng akan membantah, tetapi dia tidak menyangka Jia Yapeng akan mengakuinya dengan sangat sederhana. "Perilaku saya memang plagiarisme. Saya tahu itu buruk, tapi jangan lupa, Pak Honda, saya tidak ingin mendapatkan izin Anda. Saya datang ke desa nelayan untuk berbicara dengan Anda, tetapi Anda menolak. Saya tidak melakukannya. Saya tidak bermaksud meniru Anda, tetapi Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menjadi asli." Jia Yapeng berkata dengan samar. Ichiro Honda tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat. "Tentu saja, plagiarisme itu salah dan salah. Bahkan jika saya mengisi risiko hukum melalui celah hukum, itu tidak cukup untuk hati nurani saya. Jadi saya punya 2 solusi." "Saya tidak tahu apakah Ichiro Honda mau mendengarkan dengan suara pelan?"
Jia Yapeng menghela nafas. Kamu bilang. Ichiro Honda tiba-tiba merasa bahwa Jia Yapeng jauh lebih enak dipandang. Dalam skema pertama, saya dapat membayar grup Tiangong 20 juta yen per tahun hingga paten dunia Anda berakhir pada tahun 2002. Namun, kompensasi ini tidak akan diberikan kepada Anda atas nama kompensasi paten, yang dapat dianggap sebagai biaya bisnis informasi. Selain itu, selama grup Tiangong bersedia, Anda dapat terus menjual mobil Tiangong 4WD di pasar Cina, dakian tidak akan pernah kami menggunakan paten untuk menuntut mereka. Kami mengajukan paten ini hanya untuk melindungi diri kami sendiri. Tanda petik. Jia Yapeng dengan tulus mengatakan bahwa Jia Yapeng masih memiliki hati nurani untuk menjiplak barang orang lain, jadi Jia Yapeng memutuskan untuk menghabiskan 20 juta yen, setara dengan 800.000 yuan. Uang ini bukan apa-apa untuk Jia Yapeng. 20 juta yen terlalu sedikit. Ichiro Honda ragu-ragu dan berkata, setidaknya 80 juta yen. Kalau begitu dengarkan rencana kedua. Jia Yapeng tersenyum dan berkata, yaitu, grup Tiangong benar-benar melepaskan bisnis 4WD dan menjual paten global dan cetakan 4WD terkait kepada saya. Harga spesifiknya mudah didiskusikan dan memastikan bahwa harganya adil. Bagaimana menurut Anda, Pak Honda? Nyatanya, Jia Yapeng sangat iri dengan paten 4WD global Tiangong. Tiangong menjaga tambang perak Jinshan, tetapi penjualan pasar global kendaraan 4WD sangat buruk. Jika Jia Yapeng menjual 1 miliar kendaraan di pasar global, tidak akan ada masalah. Namun, paten Tiangong telah dengan tegas mencekik leher Jia Yapeng. Jia Yapeng dapat menjual mobil 4WD di Cina, tetapi jika dia keluar, dia akan dikalahkan oleh Tiangong. Oleh karena itu, Jia Yapeng dengan tulus ingin membeli semua paten terkait mobil 4WD dari grup Tiangong. Baga. Tapi Ichiro Honda benar-benar marah. Dia menemukan bahwa Jia Yapeng tidak hanya rakus akan uang, tetapi juga seorang pria yang berani dan ambisius. Dia sebenarnya ingin menelan mobil 4WD grup Tiangong. Dia sangat berani. Bagaimana perusahaan kami yang menguntungkan dapat dipatenkan oleh orang Cina miskin yang hanya memiliki kandang anjing? Ini sama sekali tidak mungkin. Chuan Ichiro Honda, pikirkan baik-baik. Saya bersedia berbicara dengan Anda kapan saja. Tapi satu hal, saya tidak ingin Tiangong dan Dakian bersikap bermusuhan, jika tidak, kedua kondisi ini tidak akan ada lagi. Jia Yapeng berkata dan menutup telepon. Pada saat ini, Honda benar-benar melepaskan ide untuk berbicara dengan Jia Yapeng dan memutuskan untuk membiarkan 4WD Tiangong merebut pasar kelas atas di Cina, dan membiarkan Jia Yapeng dan ribuan orangnya menjual 4WD miliknya seharga 5 yuan seumur hidup untuk mendapatkan penghasilan uang rusak orang Xialiba. Mereka adalah uang mahal dengan gelas anggur di atasnya. Tapi inilah masalahnya. Seperti yang ditanyakan Hao Yongtong sebelumnya, mudah untuk menetapkan harga tinggi untuk mobil 4WD, tetapi jika konsumen tidak membelinya, percuma saja. Apalagi sekarang Cina sangat miskin, sangat sulit bagi orang Cina untuk menerima mobil 4WD seharga 100 yuan. Setelah berpikir lama, Ichiro Honda tidak memikirkan cara yang baik, jadi dia memutuskan untuk keluar beberapa putaran untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi. Alhasil, yang membuat Ichiro Honda resah adalah banyak anak-anak yang dilihatnya setelah keluar bermain dengan gembira dengan ribuan mobil 4WD. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini. Ichiro Honda ingin langsung kembali. Namun, saat Honda Ichiro melewati gerbang sekolah lain, ia mendapati sekelompok anak sedang berlomba dengan mobil 4WD. Setelah salah satu anak menang, dia berkata dengan bangga, mobil 4WD saya dibeli oleh ayah saya dari Hong Kong. Tentu saja, mobil 4WD saya dari Fusang adalah yang tercepat. Wow! Banyak anak di sekitar menunjukkan rasa iri. Ya, mata Ichiro Honda tiba-tiba berbinar. Dia punya ide. Chuan Ichiro Honda? Apakah ada sesuatu yang mendesak untuk Anda? Tanya Hao Yongtong heran saat melihat Ichiro Honda datang terburu-buru dan siap berangkat kerja. Hao Seng, aku telah menemukan cara untuk berurusan dengan kelompok uang besar. Kita dapat dengan mudah membangun citra kelas atas kita di Cina. Lubang hidung Ichiro Honda yang bersemangat membusung seperti adu banteng Spanyol. Cara apa? Hao Yongtong juga menjadi cerah. Itu permainannya.
Mari kita bermain terbuka dengan Jia Yapeng. Ichiro Honda tersentak. Kami menggunakan 4WD Grup Tiangong kami dan 4WD Grup Dakian untuk mengadakan permainan. Jika kami ingin menyiarkannya langsung di TV, kami dapat dengan mudah mengalahkan 4WD Grup Dakian di program TV, meninggalkan kendaraan mereka jauh di belakang, dan biarkan semua anak melihat adegan ini melalui siaran langsung di TV. 4WD Grup Tiangong kami akan menang ketika mereka menjadi 4WD terkuat di Cina, anak-anak akan tahu siapa raja sebenarnya di industri ini. Tanda petik. Bab 168. PS, hari ini jam 8, oh ya, agar aman, Hao Yongtong memutuskan untuk melakukan percobaan dengan Ichiro Honda. Hao Yongtong mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 10 kotak mobil Dakian 4WD, lalu mengeluarkan 10 kotak mobil Tiangong 4WD. Kemudian Hao Yongtong menemukan satu set trek 4WD kecil berdebu dari gudang Wanfu dan mulai mengujinya. Metode pengujiannya sangat sederhana. Hanya ada 2 jalur untuk mobil 4WD kecil ini. Satu lintasan untuk mobil 4WD versi Tiangong, dan lintasan lainnya untuk versi Dakian. Akhirnya kedua mobil 4WD ini bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat. Hasilnya, Ichiro Honda senang bahwa mobil 4WD Tiangong memimpin secara keseluruhan, memenangkan 10 perang dan 10 kemenangan, menghancurkan mobil 4WD versi Dakian dan meraih kemenangan besar. Sudah kubilang, Fusang kami adalah yang terbaik. Ichiro Honda tidak bisa menahan tawa liar, dan Hao Yongtong tertawa. Sejujurnya, kualitas Fusang 4WD memang lebih baik dari Dakian 4WD. Apakah itu motor, bantalan, atau setetes minyak pelumas, itu lebih baik daripada Dakian. Belum lagi mobil 4WD yang awalnya diciptakan oleh Tiangong. Mereka telah mempelajari mobil 4WD selama 10 tahun, kesenjangannya cukup jelas. 1000 versi mobil 4WD biasa saja. Itu tidak normal setelah bermain. Itu hanya adegan di film atau novel. Kualitas adalah kata terakhir. Lagi pula, harga Dakian hanya 5 yuan. Nah, sekarang kita bisa menantang Dakian. Ichiro Honda tertawa. Saya ingin 4WD Dakian kehilangan muka di depan orang-orang mereka di seluruh negeri, sehingga mereka hanya bisa berada di bawah seumur hidup dan tidak pernah bangun. Haha. Ichiro Honda tertawa liar. Tapi bagaimana jika Dakian sering memiliki mobil 4WD yang lebih bertenaga? Hao Yongtong mengerutkan kening. Faktanya, selama kita menambahkan beberapa kumparan lagi ke motor, kita dapat meningkatkan daya output motor secara signifikan. Dengan cara ini, masih mungkin bagi kita untuk mengungguli. Hahaha, Hao bernyanyi, Anda berbicara tentang refitting 4WD. Memang, ini hanya versi Dakian 4WD yang sangat biasa, menggunakan beberapa bagian yang sangat biasa. Jika Anda menggantinya dengan beberapa bagian yang kuat, Anda benar-benar dapat mengalahkan kami setelah refitting. Tapi tidak hanya Dakian yang bisa direparasi, tapi mobil Tiangong 4WD kami juga bisa direparasi. Faktanya, setelah 10 tahun pengalaman, Tiangong kami memiliki suku cadang refitting yang tak terhitung kuatnya. Jika kami bisa mereparasi sesuka hati, Tiangong kami akan menang, karena kami bagian terkuat juga yang terkuat, haha. Ichiro Honda tertawa semakin liar. Ada masalah lain, kata Hao Yang. Bagaimana jika Dakian tidak setuju untuk bersaing dengan kita? Ichiro Honda tertegun sejenak, lalu berkata, kita bisa langsung melawan ribuan melalui media. Apakah dia berani menolak provokasi kita di depan media? Itu hanya penolakan. Ada apa? Hao Yongtong menatap Ichiro Honda dengan heran. Saya pikir Jia Yapeng pasti sangat jelas bahwa mobilnya tidak sebaik milik kita. Wajar jika dia menolak. Apakah dia ingin kehilangan muka? Apakah kalian orang Tionghoa ingin kehilangan muka? Tanya Ichiro Honda. Yah, dibandingkan dengan menolak kehilangan muka secara langsung, aku khawatir kalah dalam kompetisi nasional akan lebih memalukan. Hao Yongtong berkata dengan senyum pahit. Selain itu, saya mendengar bahwa latar belakang grup Dakian sangat kuat dan memiliki hubungan yang baik dengan radio dan televisi. Mungkin tidak ada stasiun TV yang mau menyiarkan tantangan kita. Bahkan jika sebuah stasiun TV menyiarkannya, itu umumnya adalah stasiun TV lokal kecil. Paling banyak, itu adalah stasiun TV provinsi, dan penontonnya sangat banyak. Saat itu,
banyak orang tidak akan tahu bahwa Dakian menolak kita. Saluran Hao Yang. Ini. Ichiro Honda mulai malu. Hao Yongtong sangat masuk akal. Jika Jia Yapeng benar-benar tidak tahu malu, dia benar-benar tidak punya cara yang lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang Tionghoa. Tidak, ada jalan, ada jalan. Setelah berpikir sejenak, Ichiro Honda berkata, selama kita memberi Jia Yapeng syarat yang tidak bisa dia tolak, Jia Yapeng akan berjanji kepada kita. Syarat apa? Hao Yongtong bertanya dengan rasa ingin tahu. Paten global yang diinginkan Jia Yapeng. Mata Ichiro Honda bersinar. Tapi aku perlu meminta kantor pusat untuk itu. Saat ini, Jia Yapeng belum mengetahui rencana Ichiro Honda. Setelah berbincang dengan Ichiro Honda melalui telepon, meski sangat dekat dengan kawasan inti Shanghai, harga tanahnya cukup murah. Pada tahun 1988, pengusaha Hong Kong berinvestasi membangun gedung perkantoran di sini. Dia memikirkan faktor-faktor yang menguntungkan dekat dengan distrik Huangpu dan harga tanah yang murah, yang bisa dijual dengan harga bagus. Makanya disebut juga Pudong, artinya bangunan ini berada di sebelah timur distrik Huangpu. Ini tempat yang bagus. Tapi saya tidak tahu kenapa. Tarif sewa gedung perkantoran ini sangat rendah. Awalnya, itu adalah bangunan 15 lantai dengan ruang kantor hampir 10.000 meter persegi, tetapi hanya sedikit orang yang berkonsultasi. Sejak selesai dibangun pada Juli 1990, hanya satu lantai gedung perkantoran yang disewakan selama lebih dari setahun. Semua tempat lain kosong. Biasanya, Anda jarang melihat foto pribadi. Itu kosong seperti rumah hantu, jadi lebih sedikit orang yang mau datang. Konon hematemesis pengusaha Hong Kong itu tidak akan bertahan lama. Tapi itu bagus untuk Bilibili. Perusahaan perangkat lunak tidak memerlukan lingkungan lalu lintas atau lalu lintas yang nyaman. Ini adalah sekelompok otaku yang tinggal di perusahaan setiap hari. Mereka hanya perlu tinggal di perusahaan dan program. Oleh karena itu, Jia Yapeng hanya menyewa ketiga lantai gedung tersebut dan menggunakannya untuk kantor. Selain itu, ia menyewa banyak kamar di gedung tempat tinggal terdekat. Sebagai asrama karyawan, total biaya bulanan hanya 20.000 yuan, yang merupakan harga gratis untuk gedung perkantoran di Pudong New Area sebesar 4 yuan dan 1 meter persegi per hari di masa mendatang. Jadi Jia Yapeng membayar uangnya tanpa ragu dan membuka Bilibili miliknya di gedung perkantoran ini. Bab 169. Hari ini, sebanyak 56 karyawan berkumpul di ruang rapat gedung kantor baru tersebut. Setelah sekitar 1 bulan dekorasi yang cepat, Jia Yapeng memberikan pidato kepada semua karyawan Bilibili di ruangan yang penuh formaldehida. Isi pidatonya cukup sederhana. Bagian pertama adalah mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik dan menuangkan supaya menjiwa. Hal-hal ini tidak akan berguna di tahun 2020, dan karyawan telah lama kebal terhadapnya. Namun untuk bunga putih kecil berusia 90 tahun, efek supaya menjiwa masih luar biasa. Terlebih lagi, Jiang Yapeng tidak hanya menanamkan supayam ke dalam pikirannya. Dia juga memiliki hal-hal nyata. Jia Yapeng langsung mengumumkan bahwa pertama-tama, gaji pokok semua programmer di perusahaan adalah 300 yuan. Berita itu langsung mengejutkan ibuku. Anda harus tahu bahwa programmer di tahun ini bukanlah pekerjaan bergaji tinggi di generasi mendatang. Pemrogram di tahun pertama sangat tertekan. Banyak programmer menyukai pembangkit listrik karena mereka menyukai profesi ini, dan gaji mereka jauh lebih murah daripada di posisi lain. Ambil contoh perusahaan mereka sebelumnya di Founder Technology. Gaji pokok seorang programmer hanya 80 yuan, yang jauh lebih rendah daripada banyak pekerja biasa. Namun, masyarakat menerima begitu saja, karena para pekerja harus bekerja dan menjual kekuatan fisiknya di garis depan produksi. Pemrogram hanya duduk di depan komputer setiap hari dan mengetik dengan mudah. Mengapa mereka mendapatkan gaji yang tinggi? Wajar jika gajinya lebih rendah dari gaji pekerja. Orang-orang ini tidak memikirkannya. Para pemimpin itu juga duduk setiap hari, dan upahnya lebih tinggi dari pekerja biasa. PS, inilah yang didengar oleh penulis Jun. Situasi sebenarnya tidak terlalu jelas. Anda dipersilakan untuk memperbaikinya. Saya akan memperbaiki paragraf ini. Tapi kerap program ini adalah harta karun utama bagi Jia Yapeng.
Karena popularitas komputer di era ini sangat rendah, dan jumlah kera program di Cina sangat sedikit. Saya khawatir jumlahnya kurang dari 10.000. Masing-masing adalah harta langka. Oleh karena itu, Jia Yapeng mencoba yang terbaik untuk memenangkan kera prosedural ke tangannya sendiri, yang kali ini merupakan kekayaan terbesar Jia Yapeng. Beri mereka gaji 300. Jia Yapeng tidak peduli sama sekali. Selama dia bisa menjaga orang. Ketika para programmer ini mendengar bahwa gaji Jia Yapeng untuk masing-masing dari mereka mencapai 300 yuan, mereka semua mendidih. Mereka memandang Jia Yapeng dengan antusias. Mereka penuh dengan darah ayam. Ini adalah keuntungan dari uang. Menghabiskan lebih banyak uang tidak akan melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, Jia Yapeng juga mengumumkan akan membuat sistem penilaian yang sama dengan Dakian. Selain jam masuk harian, dia juga akan menilai beban kerja masing-masing programmer. Jika Anda melakukannya dengan baik, Kim dapat terus meningkat. Tetapi jika Anda tidak lulus ujian, Anda harus memotong gaji Anda. Di depan rutinitas jahat yang digali oleh Jia Yapeng dari generasi selanjutnya, kerap program ini dikendalikan sampai mati. Kehidupan ini adalah kehidupan kata-kata kode Jia Yapeng. Tentu saja, Jia Yapeng bukanlah iblis. Seperti beberapa perusahaan, pemrogram menendang orang lain saat mereka berusia 35 tahun, Jia Yapeng masih akan mengatur pekerjaan yang cocok untuk para programmer ini. Selama dia tidak memancing dan melakukan kesalahan, Jia Yapeng masih sangat baik. Setelah menyemangati para programmer ini, Jia Yapeng meninggalkan Wang Xuan, Zhong Yeu, dan Zhao Yuanfang. Tentang perlakuan kalian bertiga, aku memikirkannya dan memutuskan untuk menetapkan gaji pokok kalian sebesar 2.000 yuan per bulan. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Wajah ketiga orang itu penuh sukacita. 2.000 yuan ini juga jauh melebihi pendapatan mereka sebelumnya di Founder Technology. Pada tahun 1992, itu jelas merupakan kelompok berpenghasilan tinggi. Pada saat yang sama, aku akan memberimu dividen Bilibili, kan? Jia Yapeng melanjutkan. Masing-masing dari Anda bisa mendapatkan 1% dari dividen laba Bili. Bagaimanapun, saya sepenuhnya mempercayakan perusahaan untuk 3 operasi harian Anda. Jumlah pendapatan bonus tambahan Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentu saja, hak dividen ini hanya terbatas ketika Anda bekerja untuk Bilibili. Begitu Anda pindah kerja atau keluar, hak dividen ini akan dibatalkan. Pada saat yang sama, jika Anda melakukan kesalahan, hak dividen ini juga akan dibatalkan, dan kamu akan diatur olehku untuk pergi ke gudang untuk menafkahi orang tua. Jia Yapeng berkata dengan nada yang cukup tenang. Wang Xuan dan yang lainnya merasa menggigil. Mereka percaya bahwa Jia Yapeng dapat melakukan apa yang dia katakan. Selanjutnya, aku akan memberimu tugas pertama Bilibili, dan itu juga produk pertamamu. Saat suara Jia Yapeng jatuh, ZHU Kius Hui di belakangnya menyerahkan 2 hal kepada Jia Yapeng. Jia Yapeng meletakkannya di atas meja dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu mengenali 2 hal ini? Tentu saja, bukankah keyboard dan konsol game FC? Kata Zhao Yuanfang yang belak-belakan terlebih dahulu. Sebagai praktisi yang relevan di industri komputer, saya khawatir tidak ada yang tidak mengetahui 2 hal ini. Tapi ketiganya juga penasaran. Apa yang dilakukan Jia Yapeng dengan 2 hal ini? Ini adalah produk pertama kami. Tugas Anda adalah menggabungkan kedua produk ini. Jia Yapeng meletakkan konsol game FC di keyboard, bersandar erat, lalu berkata sambil tersenyum, singkatnya, saya ingin keyboard game dengan fungsi konsol game FC. Wang Xuan dan yang lainnya menarik napas pada saat yang sama, lalu saling memandang. Jawab aku, bisakah kamu melakukannya? Jia Yapeng bertanya dengan senyum di wajahnya, tetapi Wang Xuan merasa jika dia tidak bisa menjawab, Jia Yapeng akan menendang dirinya sendiri dari posisi manajer umum Bilibili tanpa ragu-ragu. Kamu bisa melakukannya. Wang Xuan segera menjawab, dan dia tidak berbohong. Keyboardnya sendiri tidak memiliki kesulitan. Jika konsol game FC baru saja dirilis 10 tahun yang lalu, mungkin masih merupakan produk yang cukup berteknologi tinggi, tetapi hari ini, 10 tahun kemudian, berbagai teknologi FC pada dasarnya telah diuraikan oleh para peminat. Asalkan diberi materi yang cukup,
para penggila komputer ini bisa dengan mudah merakit sebuah konsol game FC. Adapun kombinasi keduanya, terus terang, itu hanya untuk mendapatkan cangkang baru, tanpa kesulitan. Nah, jika saya perlu melewati sebagian besar paten konsol game FC dan membiarkan Anda mendesain ulang simulator mikro dengan fungsi yang hampir sama, dapatkah Anda melakukannya? Jia Yapeng bertanya lagi, yang membuat Wong Xuan dan yang lainnya sedikit malu. Sejujurnya, ini sulit, karena Wong Xuan, mereka semua adalah manusia perangkat lunak, tetapi mesin merah putih adalah kekuatan perangkat keras. Sangat sulit bagi mereka untuk merancang produk yang dapat memberi jalan bagi paten mesin merah putih. Kamu benar-benar bisa melakukannya, kata Zhong Yeu sambil menggigit bibirnya. Banyak paten dari mesin merah putih itu sendiri tidak dimiliki oleh Nintendo. Sebagian besar perangkat keras dilisensikan oleh perusahaan lain atau dibeli langsung dari perusahaan lain. Suku cadang ini tidak memiliki batasan paten. Perangkat keras ini sangat mahal 10 tahun yang lalu, tapi sekarang harganya cukup murah. Kami dapat membelinya dengan harga yang sangat murah, perselisihan tentang paten apapun. Tanda petik. Paten Nintendo yang sebenarnya terletak pada paten decoding bagian permainan dan tata letak berbagai perangkat keras. Ada cara untuk melewati ini. Selama kita merancang metode decoding baru, kita dapat melewati sebagian besar paten mesin merah dan putih, dan industri tidak akan berpikir ini adalah mesin game FC palsu. Terus terang, selama konsol game kami tidak dapat menjalankan kaset FC, tidak ada yang akan mengira kami menyalin FC. Tapi dengan cara ini, banyak game yang dirancang khusus untuk mesin merah putih tidak dapat digunakan. Jika kami melewati batasan paten mesin merah putih, kami tidak akan dapat menggunakan game ini. PS, karena penulis Jun sama sekali tidak tahu apa-apa tentang konsol game, dia hanya menulis paragraf ini. Jika ada yang salah, silakan dikoreksi, lalu ajukan saran modifikasi, dan penulis Jun akan segera memodifikasinya. Tidak masalah. Game-game ini tidak bisa digunakan. Ayo buat sendiri, kalau tidak, apa yang harus kulakukan dengan begitu banyak programmer? Jia Yapeng akhirnya tersenyum. Semua paten di dunia melindungi hak kekayaan budaya dari game tersebut, bukan metode bermain game tersebut. Jadi mari bekerja keras dan pilih 50 game populer di mesin merah putih, seperti Super Mario, Soul, Duel, dan Double Jet, untuk pemrograman ulang yang komprehensif. Hanya mode permainan mereka yang dipertahankan, tetapi desain level, gaya seni, pemodelan karakter, latar belakang cerita, dan sebagainya didesain ulang dan dipasang di mesin kami. Jia Yapeng berkata dengan cepat. Saya mengerti. Wong Xuan mengangguk dengan serius dan berkata, tetapi bos, tenaga kita tidak cukup, karena kita juga perlu merekrut beberapa talenta di industri perangkat keras. Selain itu, kita juga membutuhkan pabrik perakitan khusus, yang membutuhkan banyak uang. Uang bukan masalah. Saya akan menelepon 10 juta ke rekening perusahaan. Anda hanya perlu merancang hal-hal ini untuk saya dengan kecepatan tercepat. Jia Yapeng berkata dengan samar. Semua orang yang hadir segera tidak mengatakan apa-apa. Memang, ada 10 juta di Cina. Tidak ada yang bisa dilakukan. Bab 170. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkannya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk produksi massal? Tanya Jia Yapeng, menatap ketiga pria itu. Sampel diperkirakan memakan waktu sekitar setengah tahun, tetapi pertama-tama kita dapat menentukan compiler game, sehingga kita dapat menulis program game secara sinkron, dan kemudian menambahkan waktu untuk berbagai pengujian dan integrasi debugging. Saya khawatir ini mesin akan keluar saat ini tahun depan, kata Zhong Yeu setelah menghitung. Tidak, kecepatan ini terlalu lambat. Aku hanya bisa memberimu waktu paling lama setengah tahun, setengahnya masih akan digunakan untuk produksi massal. Kamu benar-benar hanya punya waktu 3 bulan dari desain hingga finalisasi. Jia Yapeng langsung menolaknya, karena dia ingat bahwa mesin pembelajaran komputer Chuan kecil itu keluar sekitar tahun 1993, tetapi Jackie Chan lah yang benar-benar menjadi populer di seluruh negeri. Tidak masalah, jamin menyelesaikan tugas. Wong Xuan berkata dengan penuh semangat. Aku bisa bertanggung jawab atas desain gamenya. Zhao Yuanfang melihat orang lain memiliki tugas, dan tentu saja dia tidak boleh ketinggalan,
jadi dia segera menemukan tugas untuk dirinya sendiri. Dalam setengah tahun, saya bisa mengubah setidaknya 30 set permainan merah putih, tapi Pak Tua, itu membutuhkan hati semua orang. Saya takut lembur. Gaji lembur dihitung menurut 2 kali gaji. Perusahaan menjamin makanan dan tempat tinggal, dan segalanya. Jia Yapeng melambaikan tangannya, dan Zhao Yuanfang segera menepuk dadanya untuk memastikan penyelesaian tugasnya. Dengan cara ini, semua tugas dari keseluruhan game baru mulai dari desain hingga produksi ditetapkan satu per satu. Setiap Wong Xuan merasakan tekanan berat di bahunya. Bonus 100.000 Jia Yapeng sulit didapat. Bos, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin kami mendesain ulang game? Zhao Yuanfang mau tidak mau bertanya di akhir pertemuan. Kenapa nanya? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Karena kalau kita langsung mendesain mesin yang kompatibel dengan kaset FC, itu akan jauh lebih mudah. Zhao Yuanfang menyentuh kepalanya dan berkata, ini sudah jadi, dan teknologi cracking bukanlah rahasia. Kita hanya perlu menemukan cara untuk menyambungkan komputer ke keyboard, dan semua langkah lainnya dapat disimpan, sehingga kita dapat menghemat ratusan ribu biaya R&D setidaknya. Selain itu, ada banyak game FC. Ada puluhan ribu game FC yang berbeda di pasaran. Pemain dapat memilih banyak. Kita tidak perlu memprogram diri kita sendiri. Benar-benar tidak perlu melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Bagaimanapun, Nintendo tangan tidak bisa naik ke negara kita. Mereka tidak memiliki batasan paten di negara kita. Nyatanya, kita tidak harus merepotkan. Kamu benar. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah. Jia Yapeng mengangguk. Lalu matanya tiba-tiba menjadi dalam. Yuanfang, kami benar-benar tidak masalah melakukan ini, tapi kami akan memblokir masa depan kami sendiri. Memblokir jalan? Apa maksudnya? Zhao Yuanfang sedikit bingung. Yuanfang, menurutmu apakah kita bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual game di Cina dan membeli kaset game Nintendo? Jia Yapeng tiba-tiba bertanya. Sayangnya tidak. Kaset permainan itu sangat mudah disalin. Pabrik kecil manapun bisa menyalinnya. Zhao Yuanfang berkata, dan tiba-tiba menyadari, bos, begitu. Saya hanya ingin membentuk monopoli di Cina dengan konsol game saya sendiri seperti Nintendo, sehingga mereka yang membeli konsol game kami hanya dapat memainkan kaset game yang kami buat, sehingga kami bisa meraup untung dengan kaset, kan? Ya, itu dia. Jia Yapeng mengangguk sambil tersenyum, dan yang lainnya menunjukkan kekaguman mereka. Benar saja, bos berpikir dalam-dalam. Mereka tidak memikirkan masalah ini. Tapi mereka tidak tahu. Jia Yapeng berpikir lebih dari itu. Kalaupun kaset game ini laris manis, berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan di negara yang pasar gamenya saat ini masih sepi? Apalagi ke depannya, selama ada event Blue X Speed, semua pasar game akan hilang. Jika memang ingin meraup untung dengan menjual game, tidak bisa hanya mengandalkan pasar dalam negeri. Jia Yapeng punya ide, yaitu membiarkan gamenya pergi ke luar negeri, ke pasar Fusang, ke pasar Eropa, ke pasar Amerika, dan ke pasar manapun dengan konsol game di dunia. Itulah surga permainan dan tempat permainan menjadi kaya. Jika Jia Yapeng ingin menghasilkan uang di sana, dia tidak bisa hanya menjadi pembuat game. Hanya dengan menjadi penyedia platform game seperti Nintendo, dia dapat menghasilkan uang dari game tersebut secara tajam dan jelas. Jia Yapeng membutuhkan tim konsol game profesional, tetapi Cina tidak memiliki tim seperti itu, jadi Jia Yapeng perlu mengembangkan tim ini dari awal. Oleh karena itu, Jia Yapeng perlu mengeluarkan uang, meskipun dia tahu ada jalan pintas dan dia salah membelanjakan uang. Karena ketika mereka benar-benar dapat membuat konsol game dengan hak kekayaan intelektual independen yang nyata, meskipun hanya sebagian dari hak kekayaan intelektual independen, Jia Yapeng dapat menantikan masa depan tim ini. Tapi kita harus menambahkan pasir ke dalamnya, kalau tidak ketiga orang itu akan terhubung dalam satu urat nadi. Jia Yapeng menyentuh hidungnya dan berkata, karena banyak kera program telah menetap di Shanghai, perusahaan Bilibili harus tetap berada di ibu kota sihir, yang membuat Jia Yapeng sedikit sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Jia Yapeng merasa perlu mencampurkan pasir yang menyedihkan dengan tim ini, atau membiarkan Wang Xuan langsung membawa pergi seluruh tim,
Seperti yang dia lakukan dengan teknologi pendiri, itu tidak menyenangkan.